putri daripada Sunan Bonang. Alhamdulillah, tepatnya sekarang pukul 16 WIB. Jadi beliau adalah Kita sudah sampai di Kudus untuk berziarah di makam Kanjeng Sunan Kudus. Dari terminal bus untuk menuju ke Menara Kudus, atau kita menuju ke Masjid Kudus untuk berziarah ke makam Sunan Kudus, kita harus naik transportasi ojek terlebih dahulu dengan biaya 10.000 per orang. Ya, inilah Masjid Kudus. Alhamdulillah kita sudah sampai depan. Orang Hindu Buddha tersebut sangat mengkeramatkan, mensakralkan sapi. Makanya kalau di Kudus, kalau kita pengen sop sapi, daging sapi, ya itu tidak ada. Inilah suasana Masjid Kudus. Sop kebo, sop tiga kebo, kulit kebo, semuanya serba kebo. Kenapa demikian? Karena inilah kearifan yang sangat diterapkan oleh Sunan Kudus. Kita akan segera memasuki sehingga masyarakat komplek itu tertarik area makam Kanjeng Sunan Kudus. Assalamualaikum. Dengan cara-cara yang damai. Salah satu pesan ataupun pada ajaran sore hari ini Sunan Kudus jamaah cukup ramai diterangkan yang di berdatangan dari literatur. Salah satu di antara pesan Sunan Kudus adalah di antaranya adalah beliau berpesan, jika ucapanmu tajam maka janganlah engkau menyakiti. Artinya ketika pembicaraan kita itu baik, pembicaraan itu bagus, maka gunakanlah cara bicara kita, kepintaran kita, yaitu untuk hal-hal kebaikan, tidak boleh untuk menyakiti sesama. Dikarenakan ya jika luka karena ucapan itu kadang-kadang sulit untuk diobati. Mudah ketika kita luka karena pedang, karena golok, karena bacok, banyak obat, mungkin dengan betadin aja insya Allah ya bisa kering. Tetapi kalau sudah sakit karena ucapan, kemana hendak obat dicari? Inilah salah satu yang diajarkan oleh Sunan Kudus, bahwasanya jika kita diberikan ya pembicaraan yang baik, ucapan yang bagus, pintar, cakap, jangan sekali-kali menggunakan kata-kata kita untuk menyakiti orang lain. Ini sangat luar biasa. Kemudian salah satu juga di antaranya pesan-pesan Sunan Kudus bahwa yen sira banter aja ngalancangi. Jika seandainya kami itu orang pintar, maka jangan suka mendahului. Artinya harus dipakai tata krama, adab, dan sopan santun. Sepintar-pintarnya kita, ya sehebat-hebatnya kita, itu ada yang lebih hebat daripada kita. Ya, maka dengan demikian walaupun kita pintar, tapi tetap adab, tata krama itu harus dipakai. Jangan suka ngelancangi, jangan suka mendahului. Kemudian yang ketiga, ajaran Sunan Kudus adalah yen siro mandi ojo maten. Artinya apa? Kata si wong Jawa bilang, jika kamu orang sakti, jika kamu seorang yang sakti, maka jangan sekali-kali kamu membunuh. Kalau kita sih kadang-kadang punya ilmu batara karang, ilmu serat jiwa, lampah lumpuh, ya itu kadang-kadang suka dipakai nyantet orang, ya itu tidak boleh, ya. Jadi kalau kita misalkan sakti, punya ilmu kesaktian, punya ilmu kedikdayaan, maka tidak boleh sombong, maka tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang dilarang oleh agama, seperti membunuh dan menyakiti orang. Jadi ini adalah sangat luar biasa karena memang sesuai dengan ajaran Islam. Ya, jadi intinya Sunan Kudus tersebut luar biasa mengedepankan kearifan lokal dalam cara berdakwahnya, lemah lembut, sehingga banyak penduduk Kudus masuk agama Islam tanpa ada paksaan, dengan sukarela. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan berziarah kepada Sunan Kudus, marilah kita meneladani akhlak-akhlaknya, juga mengamalkan ajaran-ajarannya. Ya, jika kita pintar dalam berbicara
berbicara, maka jangan suka menyakiti dengan pembicaraan kita. Jika kita sakti, maka kita tidak boleh membunuh. Jika kita pintar, maka kita tidak boleh melancangi ataupun mendahului. Artinya tidak tata krama. Itulah salah satu yang diajarkan oleh Sunan Kudus. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sebentar lagi kita akan sampai. Dan mungkin untuk tata caranya, karena di sana pun nanti kita akan menggunakan transportasi, yaitu ojek ataupun mobil biasanya, ataupun delman biasanya. Maka untuk itu dipersiapkan untuk ongkos pribadi menuju ke makam Sunan Kudus. 17.15 Dan juga kita nanti sudah selesai mungkin ya insya Allah nanti makan siang di Sunan Kudus. Adapun nanti menu yang disediakan itu nanti tergantung panitia. Ya, apapun yang diberikan, apapun yang kita makan, insya Allah ini akan menjadi satu keberkahan buat kita, karena kita dalam sedang perjalanan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Dan terakhir, jika kita sudah sampai di sana, kemudian setelah ziarah, setelah makan, maka langsung kita menuju bus, dan insya Allah kita langsung menuju ke Sunan Muria di Colo, di Gunung Muria. Mungkin diperkirakan ke Sunan Muria kira-kira jam 4 ataupun jam 5. Nah, untuk mempersingkat waktu, dikarenakan kalau jalan kaki itu lumayan sekitar setengah jam.